Halo teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya di channel Since Trade. Jadi teman-teman, di video kali ini saya ingin membagikan pandangan saya untuk pergerakan harga emas di hari ini, tanggal 13 Januari tahun 2026, tepatnya di hari Selasa. Jadi teman-teman, saya minta dukungannya untuk dukung terus channel ini, tekan like, komen, maupun subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Dan teman-teman, saya infokan bagi teman-teman yang mungkin masih sering bingung bagaimana arah market dan area entry yang baik, ya silakan chat kita untuk join di grup premium kita yang ada di sini ya. Oke, kita langsung lanjut saja bagaimana pandangan saya untuk pergerakan harga hari ini. Jadi kalau kita lihat nanti malam ya teman-teman, ini ada news mengenai CPI bulanan, tahunan, dan CPI inti, serta penjualan rumah. Kita highlight yang 3 bintang saja ya, karena yang 3 bintang ini akan lebih volatil dan lebih berdampak kepada emas itu ya. Jadi apa itu IHK? IHK ini merupakan singkatan dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah CPI ya. Apa itu CPI? CPI adalah Consumer Price Index ataupun indeks harga konsumen. Ya, jadi apa itu CPI atau indeks harga konsumen ini? Ya, jadi ini adalah suatu indikator inflasi ya teman-teman ya, yang mengukur perubahan harga barang dan jasa di sisi konsumen ya, seperti itu ya. Jadi ini indikator yang mengukur perubahan harga dari sisi konsumen ya. Jadi bisa saja seperti dari makanan, energi, dari misalkan sewa properti, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain ya. Jadi ini adalah CPI bulanan, berarti dia membandingkan antara bulan ini dengan bulan sebelumnya. Sedangkan ini yang tahunan, dia membandingkan antara bulan yang sama di tahun ini dengan tahun sebelumnya ya. Sedangkan yang inti adalah dia mengukur perubahan barang dan jasa, tapi di luar daripada makanan dan energi ya. Jadi yang inti ini lebih diperhatikan sebenarnya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, prediksinya ataupun perkiraannya adalah sama-sama 0,3, dan yang tahunan juga sama 2,7, serta yang inti ini mengalami sedikit penguatan ya. Berarti ada kenaikan inflasi dari sisi CPI inti ini, yang dimana kalau ini naik ya, berarti ada kemungkinan USD itu bisa sedikit menguat dan gold itu mungkin akan sedikit tertekan kalau memang hasilnya naik ya. Dan juga penjualan rumah baru. Apa yang diartikan penjualan rumah baru? Ini adalah sebuah indikator kesehatan ekonomi yang menilai dari sektor properti ya. Jadi ini adalah rumah baru yang dari bulanan terjual ya. Jadi kalau kita lihat prediksinya adalah menurun, berarti kekuatan ataupun kemampuan ya daya beli masyarakat untuk pembelian rumah baru itu menurun, sehingga ada kemungkinan ya kalau ini hasilnya turun ya, ekonomi juga melemah ya, jadi USD itu bisa ikut menurun dan gold itu bisa naik. Jadi lebih kurangnya seperti itu ya. Dan kalau kita lihat dari sisi ini naik dan ini ada sedikit penurunan, berarti ya lebih kurang ya. Jadi dari sisi news ini tidak terlalu berdampak untuk psikologis market di pagi hari ini ya, ataupun di siang hari ini, sehingga mungkin pergerakan harga di sesi Asia dan Eropa di saat ini ya mungkin akan lebih pada konsolidasi ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini sedikit ya saya berbagi ya, saya review apa yang telah kita lakukan entry untuk di bulan Januari ini ya. Jadi dari tanggal 2 sampai semalam tanggal 12. Jadi semalam entryan kita rata-rata profit semua ya. Dari yang 500-an pips sampai 100 pips. Jadi ada 4 kali entry, 4 kali profit ya. Memang dalam entryan kita ada yang loss, namun loss kita ini tidak terlalu banyak. Dengan paling banyak itu adalah 150 pips. Namun rata-rata ya, kalau kita lihat dari tanggal 2 kita entry
Dari 5 kali entry baru 1 kali loss ya. Tanggal 5 2 kali entry, 1 kali loss, 1 kali profit dengan perbandingan 1:4. Ya, dan tanggal 6 ini di sini ada 1 2 3 kali ya. 1 kali profit, 2 kali loss. Tapi 2 kali loss ini kalau dibandingkan masih profit ya. Tanggal 7 2 kali entry, 2 kali profit. Tanggal 8 lebih banyak ya. Tanggal 8 ada 4 kali ini. Jadi ini cuma sedikit review saja ya teman-teman ya, apa yang kita berikan di grup sinyal-sinyal kita. Oke, kita langsung lanjut saja kepada pergerakan harga hari ini. Jadi teman-teman, di grup saya sudah sampaikan bahwasannya gold itu akan koreksi ke 4562 sampai ke 4566. Dan saya sudah sampaikan kepada teman-teman di grup, bagi yang mau melakukan sell boleh saja, yang penting pahami resikonya ya, karena kalau kita melakukan sell berarti kita lebih kepada melawan tren ya. Dan sini sudah saya gambarkan bahwasannya di sesi Asia dan Eropa ya, ini adalah titik resistannya, sehingga apabila harga melewati ini maka ada kemungkinan harga akan naik, tapi kalau harga tidak mampu maka dia akan turun ke area 4562 sampai 46566 dan membuat konsolidasi di sini. Oke ya teman-teman, seperti itu. Dan kalau kita lihat di time frame 1 hari dulu ya. Oke, jadi kalau kita lihat, wah kenaikannya luar biasa semalam ya. Oke, kalau kita tarik garis Fibonacci, kita lihat ya, untuk hari ini harusnya dia akan membuat sedikit ekor dulu di 4562 sampai 4566 di sini, baru kemudian membuat konsolidasi di sini dan menunggu data ekonomi, dan mungkin saja bisa langsung naik kembali ya. Jadi tergantung data ekonomi, karena saat ini ya emas itu memang sangat didukung sekali ya untuk kondisi geopolitik yang ada saat ini. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, mungkin geopolitik tidak saya infokan lagi, teman-teman sudah pada paham ya. Jadi saat ini ada informasi bahwasannya adanya ketegangan antara pemerintah Amerika Serikat sendiri dengan The Fed ya. Jadi ada investigasi kriminal terhadap ketua The Fed si Jerome Powell ya, terkait renovasi ya, renovasi markas The Fed itu ya. Dan Powell sendiri dia membalas dengan pernyataan yang di video tersebut ya, menyebutkan bahwasanya ini merupakan upaya politik untuk mengganggu independensi daripada The Fed itu sendiri agar segera menurunkan suku bunga ya teman-teman ya. Jadi dengan ada dampak ataupun berita seperti itu ya, berarti adanya sebuah ketidakpastian politik di Amerika Serikat, dan hal ini biasanya membuat investor itu lebih memilih untuk menjual dolar Amerikanya ya, dan mengalihkan kepada aset yang lebih aman ataupun aset utama safe haven, yaitu emas, sehingga demand untuk emas ini pasti akan lebih bertambah lagi ya. Namun kalau kita lihat kan emas memang sudah naik cukup tinggi, jadi akan ada sangat rawan untuk adanya aksi profit taking ya teman-teman ya. Jadi di hari ini yang bisa saya sampaikan adalah areal ini yang sangat baik untuk kita melakukan buy, dengan areal konsolidasi hari ini adalah seperti ini. Dan kalau ada kemungkinan aksi profit taking, maka areal OB ini ya di 38 sampai 44 ini yang menjadi kemungkinan besar harga akan bisa sampai kemari. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini, tekan like, komen maupun subscribe, dan salam sejahtera serta salam profit konsisten untuk kita semua.